Inilah yang disebut oleh yang disebut oleh Hamid Fahmi Zarkasi dalam tulisannya itu. Berpikir itu dengan hati, berilmu itu dengan iman gitu. Berat Pak, berat. Kondisi kita ini sedang dalam keadaan tidak sehat Pak. Betul. Dunia ini sedang dalam tidak sehat, sangat tidak sehat sekali. Dari semua lini kehancurannya itu. Kerusakan itu semua lini. Menciptakan makhluk yang menciptakan manusia yang sadar dengan ini begitu rumit Pak, begitu susahnya. 50 tahun sampai 80 tahun yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, bukan tanpa dasar. Coba bayangkan. Di dalam satu kitab atau satu buku sejarah yang ditulis oleh Majid Irsan Al-Kilani, hakadha zahara jilu Salahuddin wa hakadha adatil Quds. Kalau diterjemahkan, inilah zahara, munculnya, jil, generasi Salahuddin, generasi Salahuddin. Salahuddin nama orang, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, yang kelak mendirikan dinasti namanya dinasti Ayyubiyah namanya. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam, ada di dalam sejarah itu diistilahkan begini. Dalam sejarah ya, diistilahkan itu bahasanya bagaimana? Gini. Mengenal dinasti monarki masa kejayaan Islam. Dinasti monarki masa kejayaan Islam. Ini tidak ada yang sensitif di sini dari bahasa itu. Mungkin pandangan agak sedikit. Monarkinya, monarki artinya sistemnya kerajaan. Dinasti. Dinasti itu berarti itu nepotisme banget Ustaz. Iya memang nepotisme kalau udah begitu itu. Karena sistemnya monarki, nepotisme mesti ada karena memang turun temurun kerajaan. Dan itu di dalam Islam pernah terjadi. Beberapa hari yang lalu, kemarin subuh, mungkin setelah sarapan pagi kalau tidak salah. Ada yang bertanya begini, Ustaz, siapa orang yang pertama di dalam Islam memunculkan urusan musyawarah? Siapa Bapak Ibu orang yang pertama yang memunculkan sistem musyawarah itu di dalam Islam? Siapa kira-kira? Siapa? Umar atau Abu Bakar? Yang pertama itu ya Nabi Pak. Kan ayatnya ada. Nama ayatnya surah. Wa amruhum bainahum surah. Pertanyaannya ini untuk siapa ayat ini? Dalam kasus apa dan masalah apa? Waktu itu belum ada istilah kepemimpinan. Waktu itu masih istilah kenabian. Karena ayat ini turun. Tapi dalam istilah kepemimpinan, Abu Bakar dan Umar orang yang pertama menerapkan amruhum bainahum surah. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab yang pertama kali memunculkan istilah atau menerapkan istilah musyawarah yang diakhiri dengan mufakat. Kenapa kok Ansor dan Muhajirin mufakat? Saqifah ini namanya tragedi Saqifah Bani Sa'idah. Wah ini lucu nih, tragedi ini lucu. Ada dua versi. Versi pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi kedua Syiah. Judul kitabnya kalau di Syiah Saqifah Bani Sa'idah namanya. Judul kitabnya itu. Judul kitabnya itu Kitab Saqifah. Jadi memang pembahasannya khusus tentang itu. Kepemimpinan. Maka di Saqifah Bani Sa'idah pertanyaannya mengapa kok bisa dimusyawarahkan? Siapa inisiatornya gitu. Yang ketika itu menjadi inisiatornya adalah Umar bin Khattab. Orang mandang Umar itu masih segan. Segan-segan takut begitulah. Jadi bukan hanya segan-segan karena apa ya, tapi segan-segan karena takut. Ada tiga yang terkenal dengan panglima ketika itu. Yang pertama Hamzah, Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Walid. Ini terkenal dengan ketegasan dan kegagahannya.
disegani. Baik, kembali kepada masa tadi, monarki. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari orang tersebut. Lah terus Ustaz, voting itu siapa yang punya? Nah, ini dia sebenarnya tidak tahu mau menggiring kemana. Yang jelas dia nanya, voting itu sejarahnya siapa? Di dalam Islam, voting itu nomor sekian, alternatif. Di dalam Islam itu alternatif, voting itu alternatif. Tapi musyawarah itulah yang pertama. Musyawarah itulah yang pertama. Lah kenapa kok di dalam kerajaan, di dalam Islam kok muncul berubah menjadi monarki atau sistemnya kerajaan? Setelah khilafatu siapa? Al-Hasan. Setelah kepemimpinan Al-Hasan kok berubah dia menjadi monarki. Sistemnya kok berubah menjadi dinasti. Nah, itu yang kemudian terjadi di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan sistem kerajaan itu, ada alasan, ada. Karena memang ketika itu secara hadis Nabi pun sudah Nabi katakan, al-khilafatu min ba'di 30 sanah, katanya. Kepemimpinan setelah aku akan terjadi selama 30 tahun. Setelah 30 tahun akan berubah. Kita lihat, Nabi menjadi nabi dan menjadi pemimpin selama 23 tahun. 13 di Mekah, 10 Madinah. Betul ya? 13 di Mekah, 10 di Madinah. 23. Setelah baginda Nabi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib sampai kepada anaknya Al-Hasan. 31 tahun kurang sedikit. 31 tahun kurang sedikit. Artinya masih dalam fase 30 tahunan. Setelah itu muncul kepemimpinan baru. Kepemimpinan setelah itu kata Nabi, kepemimpinan yang sifatnya diktator, tapi masih dalam batas kewajaran, dengan model yang berbeda. Maka disebut oleh Nabi kepemimpinan yang sistemnya monarki. Dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai ke bawah, diakhiri oleh Turki Utsmani. Kalau kita mau menghitung dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ini selama 365 tahun. Berarti berapa abad? 3 abad setengah. Hampir 4 abad, tapi anggaplah 3 abad setengah. Abbasiyah dengan 37 khalifahnya, dengan 37 kepemimpinan para pemimpinnya, lama kepemimpinannya selama 500 tahun. 5 abad berarti. Sisanya barulah kemudian, nah di masa dinasti Umayyah itu terjadi beberapa penaklukan ekspansi. Yang pertama Umayyah 1, yang kedua Umayyah 2. Jadi Umayyah itu ada 1 dan 2. Nah ini periode masa itu. Baik, kita kembalikan kepada poin yang ingin kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Islam itu model-model kekuasaan itu sistemnya memang seperti itu. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis Nabi, kata Nabi, yang pertama sistem nubuat pada masaku sudah selesai. Yang kedua sistem kepemimpinan para sahabat sudah selesai. Yang ketiga sistem kepemimpinan dinasti yang sifatnya masih monarki dan diktator terjadi. Yang ketiga ada namanya Jabbariyat atau Jabbariyin. Mulkun adud sudah. Jabbariyun yang lebih berbahaya dan lebih parah daripada sistem monarki. Di model tidak tahu, tapi kehancuran model diktatornya, kemudian otoriternya dan lain sebagainya, kata Nabi pada fase yang selanjutnya. Masa Nabi, fase Khulafaur Rasyidin, fase kemudian monarki, sekarang yang keempat. Nah fase yang keempat ini adalah fase yang dikhawatirkan, yang sangat ditakuti oleh Nabi. Fase yang keempat ini. Tapi fase yang kelima, itu akan kembali kepada khilafah. Sistem khilafah, kata Nabi. Ini dipahami oleh banyak orang. Ada yang mengatakan kembalinya sistem khilafah seperti masa Nabi. Ada yang mengatakan berkumpul dan bersatunya seluruh umat muslim sedunia.
dengan model kepemimpinan masing-masing, tapi dalam satu komando yang dikomandoi oleh ulama. Ada pandangan-pandangan, itu biasa, dari itu pandangan saja. Tetapi dalam sistem yang dimaksud, ada yang mengatakan kembalinya sistem khilafah seperti pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditunggu. Sistem kepemimpinan ini yang ditunggu. Ada yang mengatakan Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi dan Isa. Tapi lebih tepatnya pada dua ini. Kembalinya sistem kepemimpinan khilafah. Artinya bersatunya umat muslim di akhir zaman. Nah Bapak Ibu, kita berada pada posisi yang disampaikan oleh Nabi pada fase yang keempat. Nah kita lihat Pak, fase keempat itu yang kepemimpinannya Jabbariyan itu seperti apa? Diktatornya, monarkinya, kemudian otoriternya, seperti apa cara mereka membungkam dan lain sebagainya itu. Kehancuran pada saat itu. Ketika itu, kata para ulama, ketika masa itu datang, kepemimpinan yang keempat ini datang, atau masa kepemimpinan yang keempat ini datang, kata para ulama, kondisi umat muslim dalam sangat kekhawatiran dan ketakutan. Jumlah orang beriman semakin sedikit, jumlah orang muslim semakin banyak. Berbeda ya, berbeda itu. Muslimnya semakin banyak, mukminnya semakin sedikit. Bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Pada masa yang bersamaan, kata Nabi, kata para ulama, di waktu yang bersamaan juga, di masa itu juga akan melihat bagaimana manusia-manusia dengan kemunafikan yang nyata, pengkhianatan-pengkhianatan yang besar akan terulang. Arti terulang ini akan terjadi sama halnya pada masa-masa dahulu. Kalau kita belajar Bapak Ibu membaca tentang pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam ini, kerajaan Islam, kepemimpinan Islam ini, banyak sistem ini, banyak sejarah pengkhianatan yang pernah terjadi. Pengkhianatan yang pernah terjadi. Dr. Majid Al-Kilani mengatakan dalam kitab yang tadi kita bacakan, di poin yang pertama, kata beliau, di poin yang pertama, beliau membahas tentang bagaimana pola pikir atau pola pemikiran masyarakat ketika itu muslim yang berkembang menjelang terjadinya perang salib. Nanti kita coba samakan. Yang pertama, terjadi perpecahan pemikiran Islam dan perselisihan antar mazhab. Sekarang sudah terjadi atau belum? Sudah ya. Ini kesamaan saja. Ustaz, tidak bisa diambil begitu saja. Dalam konteks ini Bapak Ibu, tidak perlu melakukan penelitian serumit apapun, tak perlu. Tidak perlu. Bapak Ibu perlu menggunakan lembaga survei, tidak perlu. Karena ini faktual, lebih fakta daripada fakta itu sendiri. Dan kita tak perlu mengeluarkan apapun untuk meneliti kondisi pola pikir ketika itu 50 tahun atau 80 tahun sebelum terjadinya perang salib. Makanya disebut oleh Al-Kilani Salahuddin, generasi Salahuddin. Baik. Itu Eropa ya. Jadi Eropa ini Bapak Ibu ada berada dalam dua. Dalam kepemimpinan Romawi namanya. Romawi itu ada dua. Satu Romawi Timur, yang satu lagi Romawi Barat. Romawi Timur itu Istanbul Turki. Romawi Timur itu Istanbul Turki, Konstantinopel. Romawi Barat itu Italia ke atas. Italia ke atas. Maka diistilahkan Eropa. Yang kedua, perpecahan dan penyimpangan tasawuf. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bagi yang belajar tasawuf jangan tersinggung. Karena ini kondisinya begitu. Pada saat itu 50 tahun dalam tekanan, umat muslim mengalami kekacauan, umat muslim mengalami perpecahan. Asbabnya yang terjadi ketika itu, pola pikir masyarakat ketika itu, terjadinya perpecahan dan penyimpangan tasawuf. Sekarang saya tanya, ada enggak pemikiran tasawuf hari ini yang menyimpang? Ada enggak? Jangan dibilang tidak ada, kita bicara jujur saja. Sudah banyak itu. Sudah sangat banyak sekali. Makanya kalau mencari guru tasawuf, kalau tidak hati-hati, sesat menyesatkan. Beberapa waktu yang lalu,
Kalau tidak salah di bulan suci Ramadan. Dan di 10 malam terakhir di Pekanbaru ada seorang jamaah bilang begini, Ustadz, apa hukumnya sholat di malam hari iktikaf tapi tidak sholat tahajud, cukup ceramah, zikir bawa batu. Itu terjadi di Pekanbaru. Terjadi di Pekanbaru. Zikirnya bawa batu. Jadi tidak ada sholat tahajud berjamaah, tidak ada. Sepanjang hari dari jam 2 sampai dari jam 2-an lah lebih. Sampai ke subuh itu zikir saja. Tapi ada batunya Ustaz. Nah, saya tanya, batunya untuk apa? Bukan hitung, kalau hitungan itu bisa kita tahu kita. Lagian sekarang sudah ada tasbih, ngapain pakai batu? Serius Pak, ini jadi yang cerita ini kebetulan jamaah yang ikut. Nah, ada salah seorang dai yang menggunakan. Apa kata dia? Tidak ada istilahnya dalam iktikaf itu sholat tahajud berjamaah, kata dia. Saya sebatas ini Bapak Ibu tidak mau berkomentar panjang ketika itu. Saya cuma ingin katakan waktu itu, cari tahu. Cari tahu. Kenapa saya suruh dia cari tahu? Sekarang kan sudah banyak alat komunikasi. Sudah banyak alat-alat yang bisa untuk kita gunakan untuk cari tahu. Biar tahu juga dia. Dan ini mohon maaf Pak, dia mengajarkan, kebetulan beliau ini mengajarkan tentang tasawuf. Saya tidak tahu ini. Nanti akan saya coba komunikasikan dengan Ustaz Fajri coba. Apakah betul adanya? Kalau memang ternyata tidak ada, sependek pengetahuan saya memang saya belum pernah temukan. Memang ada, pernah saya dengarkan ada satu kelompok di salah satu negara. Di salah satu negara menggunakan model iktikaf seperti itu. Nah, jadi ini perlu juga kita cari tahu yang begini-begini Pak. Nah, bisa dibayangkan model-model yang seperti ini itu bisa mengkhawatirkan kita kalau kita tidak tegas. Adnin Armas menuliskan dalam kitabnya, dalam bukunya, dalam tulisannya, dalam tulisan beliau. Apa kata beliau? Ada kedudukan ilmu dalam Islam. Kata beliau begini, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Beliau memetik kalimat dalam surat Az-Zumar yang Allah sampaikan, Allah firmankan. Apa kata beliau? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Apakah sama orang yang beribadah dengan ilmu atau tidak tanpa ilmu? Poin ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, sebab rusaknya umat muslim itu adalah karena du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Ini kan kita poin pentingnya ke situ. Kata Hamid Fahmi Zarkasi, esensi Islam itu ilmu. Esensinya agama itu ilmu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau Nabi bilang, kalau ada orang yang mengaku berilmu, pura-pura berilmu, kira-kira hancur enggak tuh? Itu yang terjadi sekarang kan. Kan itu yang terjadi sekarang. Makanya begitu Pak berbahayanya. Kita kembalikan pada kondisinya. Kita kembalikan kepada kondisinya. Bayangkan ketika Granada, Bapak Ibu pernah dengar Granada ya? Granada ini kerajaan Islam terakhir di Andalusia. Jadi satu-satunya kerajaan yang bertahan terakhir itu Granada di Andalusia. Sebelum direbut oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Tahu Ratu Isabella ya? Jadi Ratu Isabella ini Kastilia. Isabella ini Kastilia. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand punya strategi untuk menghancurkan Islam ketika itu yang ada di Andalusia. Nah, ini nanti perlu juga dikaji sejarah Andalusia ini. Pokoknya sejarah Andalusia ini sejarah yang paling menyakitkan dalam tubuh umat muslim, dalam tubuh Islam, termasuk karena mohon maaf perpanjangan pada masa dinasti Abbasiyah itu Andalusia ini cemerlang sekali, sangat cemerlang sekali. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Raja Ferdinand, gimana nih kata Raja Ferdinand, untuk menaklukkan Andalusia ini bagaimana?
Sebelumnya Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella ini sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri untuk menghancurkan itu. Sendiri-sendiri. Tidak perlu adanya kawan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitar, yang berada dalam naungan Andalusia. Diambil satu-satu. Tersisalah Granada yang pernah kita kenal dengan nama yang begitu megah. Singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita. Granada ini tinggal sendirian. Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand menikah. Ternyata menikah itu tujuannya untuk apa? Strategi menyatukan dua kerajaan besar. Yang dulu-dulunya dalam mitologinya tidak akan pernah bersatu dua kerajaan ini. Antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella dengan kepemimpinan mereka, sebelum mereka tidak pernah terjadi persatuan. Tapi demi menaklukkan Islam, demi menghancurkan Islam, demi menggeser Islam, apa yang mereka lakukan? Bersatu. Bayangkan bersatu hanya untuk merusak Islam. Menikahlah Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella. Bersatu dua kekuatan besar. Apa yang mereka katakan? Mereka suratilah Raja Granada ketika itu. Disurati. Suratnya isinya sederhana saja. Menyerah atau keluar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak pakai basa-basi. Menyerah atau keluar. Kira-kira mana yang akan dipilih oleh raja ini tadi? Berperang atau mundur? Tidak. Sama sekali tidak berperang. Coba bayangkan. Selama 1 bulan lebih setelah daripada surat itu tadi, apa yang dikatakan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella tadi, mereka lakukan. Mereka datang menujui perbatasan Granada. Di sekeliling perbatasan Granada mereka kepung dengan kekuatan besar mereka. Raja Granada ketika itu sudah tidak punya kemampuan apapun. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? 3 kubu sekaligus di Granada berpecah dalam merebut kekuasaan. 3 kubu sekaligus. 1 keponakan, 1 anak, 1 ayah, 1 paman. Jadi anak berkelahi dengan ayahnya, ayah kandungnya untuk merebut Granada ini. Pamannya ikut juga berkelahi untuk merebut kekuasaan. Akhirnya mereka terpecah 3. Di antara 3 ini, anak nih tadi bekerja samalah dengan satu kelompok yang mengkhianati ayahnya dalam kepemimpinan Granada tersebut. Disinilah poin penting bagi Raja Ferdinand untuk masuk. Ketika Granada ini yang terkenal dengan kuat ini sudah mulai terpecah, disinilah Raja Ferdinand mulai mengepung. Dikepunglah oleh Raja Ferdinand Granada tersebut. Tidak bisa keluar Pak. Ayahnya dibunuh, pamannya dipenjarakan. Yang menang anaknya. Karena anaknya bekerja sama dengan beberapa kelompok untuk menghancurkan. Dan kelompok-kelompok ini berada di perbatasan. Hanya untuk mengkhianati kerajaan. Sama kasusnya persis dengan dinasti Yarmouk yang pernah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Ini bicara dalam konteks ini. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika itu apa yang terjadi? Raja Ferdinand memanggil Raja Granada dari anaknya tadi. Cuma dikasih pilihan saja. Anda mau keluar atau menyerah? Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh raja ini tadi? Dia menyerahkan kunci kerajaan tersebut. Tanpa ada perlawanan apapun terhadap Raja Ferdinand. Singkat cerita, datanglah anak ini tadi kepada Raja Ferdinand membawa kunci. Di situ ada perjanjian. Disinilah disebut dengan perjanjian Bouteville namanya. Perjanjian inilah yang menjadi masalah, Pak. Dalam perjanjian tersebut,
umat Islam boleh bertahan di situ yang pertama. Umat Islam boleh beribadah sepanjang mereka inginkan. Masjid boleh berdiri tanpa ada kerusakan. Setiap umat muslim dijamin keluarganya dan agamanya oleh Raja Ferdinand dalam perjanjian tersebut. Dibuat nih perjanjian antara Raja Ferdinand dengan Raja Granada. Dibuat perjanjian. Dibuatlah. Singkat cerita Bapak Ibu, Raja Granada ini ditawarkan, Anda mau kami buatkan satu tempat kekuasaan kecil untuk Anda, atau Anda pergi mengasingkan diri. Dengan catatan dalam perjanjian tersebut umat muslim dalam jaminan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Itu perjanjian. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Raja Granada keluar dari Granada, dia tak mau ke tempat pengasingan, dia pergi sendiri, keluar Pak. Pengkhianatan yang dia lakukan akan merasakan hasilnya. Tapi apa yang terjadi dengan masyarakat? Masalahnya bukan diri dia, tapi yang terjadi dengan masyarakat apa? Setelah Granada dikuasai oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Disitulah umat muslim dibantai, umat muslim dihabisi. Tidak ada istilah masjid. Masjid diganti menjadi gereja. Nah, ini memang agak sensitif, tapi ini sejarah, tidak ada masalah. Sekarang kita lihat asbabnya apa. Kita melihat masalahnya dari yang tadi kita sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Majid Al-Kilani tadi, apakah sama dengan apa yang terjadi dengan kondisi Granada ketika itu? Sama persis. Ketika itu umat muslim terjadi perpecahan pemikiran. Umat muslim ketika itu lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang ilmu dan iman. Umat muslim ketika itu sangat berada dalam, mohon maaf, kejahiliahan yang sesungguhnya. Kita lihat. Sekarang kita coba lihat, Pak. Kasus jahiliyah pada masa. Kita pernah bahas ini di masjid. Kita pernah bahas ini di masjidnya Nur Ilahi. Ada di sini kalau tidak salah masjid ini. Masjidnya Pak Desarno. Ada masa jahiliyah. Bapak Ibu pernah tahu nama Ibrahim dan Ismail kan? Ada satu makhluk, satu orang yang kata Nabi lihat dia di neraka. Jadi ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj itu, Nabi lihat ada orang masuk di dalam neraka. Nabi kenal orang itu. Ditunjuk, dikasih tahu sama Jibril. Itu namanya Fulan ibn Fulan. Dia itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Tahu Bapak Ibu siapa namanya? Amr ibn Luhai namanya. Pernah dengar nama Amr ibn Luhai? Amr ibn Luhai pernah dengar? Kata Nabi, ada penghuni neraka sebelum Nabi datang. Nabi belum lahir Nabi itu. Islam belum ada. Tapi Nabi dikasih tahu bahwa ada namanya Amr ibn Luhai penghuni neraka. Dan dikasih lihat, Pak. Siapa Amr ibn Luhai itu? Ini buat sejarah kita buat semua. Sejarah mencatat Amr ibn Luhai orang pertama yang membawa berhala menuju Ka'bah atau Mekah. Itu orang pertama namanya Amr ibn Luhai. Itu orang pertama yang menggeser nilai tauhid Ibrahim dan Ismail, yang menggeser nilai-nilai tauhid menuju berhala yang hari ini kita kenal dengan paganisme. Pernah tahu Bapak Ibu ya? Ini sejarah. Jadi Mekah itu dulu agamanya 3. 1 agama Yahudi, 2 Nasrani, yang ketiga paganisme. Saya pernah ceritakan di masjid tersebut. Antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad 5.000 tahun lebih. Antara Isa dan Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Berarti berapa lama? 5 abad lebih ya. 500 lebih lah. Berarti hampir 5 abad setengah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jauh sekali. Maka masa fatrahnya panjang sekali, masa kekosongan kenabian kok panjang. Di situ, Pak, datang Amr ibn Luhai membawa berhala dari Syam
Nama berhalanya Hubal. Apa nama berhalanya? Hubal. Hubal itu adalah berhala pertama yang ditanam oleh Amr ibn Luhai, dibawa dari Syam, dipasang di sisi kanannya Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Amr ibn Luhai? Amr ibn Luhai melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dia buatlah mantra-mantra bekerja sama dengan syaitan, agar apa yang dia minta dikabulkan oleh berhala tersebut. Inilah penyebab nanti turunnya wala ta'budul asnam. Janganlah kalian menyembah berhala dan patung-patung, kata Allah. Itu di sekeliling Ka'bah. Awal mulanya cuma 1. Tahun kemudian datang lagi 3. Namanya Latta, Wal Uzza, Wal Manat. Nah, pernah dengar nama ini ya? Disebutkan di dalam Al-Quran. Latta, Wal Uzza, Wal Manat. Apa kata Amr bin Luhai? Demi Latta, Wal Uzza, Wal Manat. Demi Tuhan Latta, Wal Uzza, Wal Manat. Ini punya tingkatan masing-masing. Dalam catatan sejarah itu disampaikan, nama-nama ini diambil dari nama-nama penjahat yang pernah ada di Syam. Jadi dijadikan Tuhan, penjahat dijadikan Tuhan. Penjahat dijadikan Tuhan. Nah, ini kalau kita rujuk kepada konsep jahiliyah ini banyak yang tersinggung nih kalau kita katakan banyak nih. Penjahat-penjahat jadi Tuhan ini banyak. Kalau kita garis bawahi penjahat-penjahat jadi Tuhan. Ya tapi yang menjadikan dia Tuhan bukan dia, bukan diri sendiri, tapi orang lain. Nanti sama dengan cerita itu sebenarnya. Ini kondisi jahiliyah. Amr ibn Luhai datang, bawa. Akhirnya ditanamlah sekeliling Ka'bah itu punya Tuhan masing-masing sesuai dengan kabilah masing-masing. Di sekeliling Ka'bah itu. Yahudi, Nasrani, paganisme. Tergeserlah agamanya Ibrahim dan Ismail. Bergeser, nilai tauhid itu bergeser. Agama tauhid ini bergeser. Sampai nanti datang yang disebut dengan Abdul Muttalib, yang dikenal namanya, nama aslinya adalah Syaibatul Ham. Siapa namanya? Syaibatul. Siapa Syaibatul Ham ini? Syaibatul Ham ini siapa? Nama lain daripada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib itu? Kakeknya Nabi. Jadi Muttalib itu pamannya, anak daripada Abdi Manaf, masih keturunan Hisham, dan regenerasi ke bawah. Syaibatul Ham anak daripada saudara Muttalib yang tinggal di Madinah. Wafat, diambil oleh Muttalib, maka dipanggillah Abdul Muttalib oleh penduduk Mekah ketika Muttalib membawa anak ini masuk menuju Mekah. Kata masyarakat, oh itu toh budak yang dibawa oleh Muttalib dari Madinah. Budak dalam bahasa Arab Abdun. Muttalib adalah sandaran kepada diri dia sendiri, maka dipanggillah Abdul Muttalib. Nah, makanya itulah sejarahnya kenapa paman kakek Nabi ini dipanggil Abdul Muttalib. Nama aslinya bukan Abdul Muttalib, Syaibatul Ham. Syaibatul Ham. Nah, Syaibatul Ham ini adalah kakeknya Nabi. Karena tidak populer di telinga masyarakat ketika itu, dan dia lebih senang dipanggil Abdul Muttalib karena sudah seantera jagatnya Hijaz Mekah itu, mereka memanggilnya Abdul Muttalib. Maka ketika Muttalib meninggal, naiklah Abdul Muttalib ini sebagai pemimpin Quraisy di Mekah yang disegani. Kenapa? Dia masih berusia muda. Kenapa kok dia terkenal dengan karakter yang baiknya? Jadi Nabi mewariskan bukan hanya sifat bapak dia, sifat daripada kakeknya juga. Jadi kakeknya Abdul Muttalib sangat terkenal sekali, sangat baik sekali. Ini orang pertama yang mulai menggeser nilai-nilai paganisme. Jadi keturunan mereka ini, keturunan Abdul Muttalib, Abdi Manaf ini, Abdi Manaf turun ke bawah Hisham, Abdul Muttalib dan lain sebagainya. Satu keturunan ini tidak ada yang menyembah berhala. Oke ya, tidak ada yang menyembah berhala. Meskipun berhala itu sudah dibawa oleh siapa yang membawa berhala tadi Bapak Ibu? Inilah awal mulanya Amr ibn Luhai meletakkan pondasi. Amr ibn Luhai namanya. Pondasi jahiliyah di tanah. Jadi jahiliyah ini Bapak Ibu bukan disandarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Bukan. Ketika itu jahiliyah ini disandarkan kepada penyembah patung. Ada patung, diam tidak berbicara, kok disembah. Nah inilah Amr ibn Luhai makhluknya ini.
Bisa dipahami ya? Nah, inilah makhluknya Amr ibn Luhai. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya itu, aku melihat Amr ibn Luhai penghuni neraka, kata dia. Dan dia kekal di dalam itu. Baik, kondisi jahiliyah. Pertanyaannya pernah kita sampaikan di sini. Jahiliyahnya mereka seperti apa? Jahiliyah karena ilmunya atau jahiliyah karena apanya? Jahiliyah karena hawa nafsunya, jahiliyah karena kesetanannya, jahiliyah karena kebodohan di bidang agama. Coba bayangkan, Amr ibn Luhai cari mantra-mantra. Dipelajari mantra-mantra tersebut. Mantra-mantra ini bekerja dengan setan, mohon maaf. Dia masukkan kepada patung berhala yang dia bawa dari Syam yang bernama Hubal tadi. Disinilah ketika Amr ibn Luhai menyembah berhala di sisi kanan Ka'bah tersebut, mulai berdatangan orang mempertanyakan Amr ibn Luhai ini. Nah, inilah orang pertama yang membawa kejahiliahan itu ke Mekah, ini orangnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ketika itu ada perintah, litunziru qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kata Allah. Wahai Muhammad, kau harus memberikan peringatan kepada orang-orang atau nenek moyang kamu yang pernah datang membawa catatan-catatan kejahiliahan yang harus Anda rubah, kata Allah. Bahasa kasarnya begitu. Yang harus engkau rubah. Ma unziru aba'uhum fahum ghafilun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang tertipu. Dalam kitabnya Imam Ghazali, bukan ghafilun, bukan lalai, tapi maghrurin, tertipu. Di sini ghafilun, lalai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita tarik perbedaannya. Perbedaan dulu. Jahiliyah sekarang itu pelakunya muslim. Jahiliyah dulu pelakunya bukan orang muslim. Sekarang lebih terlaknat mana? Lebih terlaknat mana? Lebih berbahaya mana? Jahiliyah sekarang atau dulu? Begitulah kondisinya Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya ketika kita berbicara pada aspek yang tadi disampaikan oleh Majid Al-Kilani, itu dampak sebab utamanya itu bukan karena imannya, Pak. Sebab utamanya karena du'ful ilmi. Bahayanya orang beribadah tanpa ilmu. Pencabulan, pelecehan seksual itu bukan karena mereka tidak tahu, bukan mereka tidak kenal. Cuma mereka lupa makna ilmu itu apa. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pembungkaman kebenaran dan lain sebagainya, bukan mereka tidak tahu. Mereka sholat kok buktinya. Mereka juga berzakat, mereka juga puasa. Tapi mengapa mereka melakukan? Inilah yang disebut oleh yang disebut oleh Hamid Fahmi Zarkasi dalam tulisannya itu. Berfikir itu dengan hati, berilmu itu dengan iman. Gitu. Berat Pak, berat. Kondisi kita ini sedang dalam keadaan tidak sehat Pak. Betul. Dunia ini sedang dalam tidak sehat. Sangat tidak sehat sekali. Dari semua lini kehancurannya itu. Kerusakan itu semua lini. Menciptakan makhluk yang menciptakan manusia yang sadar dengan ini begitu rumit Pak, begitu susahnya. 50 tahun sampai 80 tahun yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, bukan tanpa dasar. Coba bayangkan. Itu baru yang dual. Baru pada perpecahan pemikirannya, perselisihan antar mazhabnya, perpecahan dan penyimpangan tasawufnya. Belum lagi ancaman kebatinan-kebatinan yang lain, aliran-aliran yang bermunculan. Coba bayangkan. Indonesia ini kata Majelis Ulama Indonesia lebih dari 1000 aliran sesat. Lebih dari 1000. Bisa terbayang enggak sama Bapak Ibu itu? Aliran sesat itu. Itu baru data lama. Bagaimana dengan data terbaru kira-kira? Berapa banyak aliran sesat yang ada di Indonesia nih? Itu bukan ancaman, ancaman sangat bagi kita. Itu baru dari sisi kebatinan. Bagaimana dengan aliran sesat yang dari sisi pemikiran yang merusak kita hari ini? Liberalisme, sekularisme yang kita pelajari itu lebih berbahaya Pak. Karena mereka langsung masuk. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana universitas yang memang motonya adalah standar
standar universitas terbaik di dunia misalkan, atau standar universitas terbaik di Indonesia itu pertama beriman bertakwa, ada nggak? Standar hebatnya universitas itu, suksesnya universitas itu adalah karena mahasiswanya beriman dan bertakwa. Ada nggak standarnya itu? Kalau ada standarnya itu perlu kita dukung. Tapi tidak ada satupun universitas yang standar kebaikan itu. Apa akreditasimu? Unggul dan islami. Unggul. Akreditasinya A. Standarnya apa? Ada nggak standarnya iman? Ada nggak standarnya takwa? Nggak ada. Ada nggak standarnya bisa baca Quran? Nggak ada. Ustaz, ini kan bukan kampus Islam. Oke, kita tidak bicara kampus Islami. Sekarang kita bicara kampus Islami. Islam, universitas dan lain sebagainya. Muhammadiyah misalkan. Ada nggak yang standarnya itu? Nggak ada, Pak. Apa yang menjadi standar mereka? Lulusan terbanyak, cepat. Nah, kalau yang dijadikan sandarannya lulusan cepat, yang lulusnya bisa bekerja, orientasinya kan sudah berbeda. Mereka kuliah, setelah kuliah harus dapat pekerjaan. Dikasihlah waktu 5 tahun. Setelah Anda lulus 5 tahun ke depan Anda sudah jadi apa? Dibuat standar, dibuat survei, Pak. Diajukan surveinya kepada alumni-alumninya. Anda 5 tahun ke depan sudah kerja apa? Sudah berapa penghasilannya? Pernah enggak dia bertanya 5 tahun ke depan Anda sudah seperti apa berimannya? Sudah hafal Al-Quran atau belum? Sudah baik atau belum? Enggak ada ditanya, Pak. Sama sekali enggak ada yang nanya. Ini di HP saya selalu masuk survei dari universitas lama saya. Dan tidak ada standarnya apakah Anda bisa bahasa Arab, apakah Anda bisa ini. Enggak ada. Yang Anda berbuat apa? Ada enggak pertanyaan di situ yang paling penting saja? Seberapa bermanfaatnya Anda bagi masyarakat dari sisi keagamaan dan sosial? Enggak ada juga. Enggak ada juga. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya aliran-aliran sesat hari ini yang sifatnya pemikiran masuk kepada sistem pendidikan itu mengarahkan kita untuk lebih sekuler. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau bertemu Bapak Ibu baru selesai kuliah, 5 tahun ke depan sudah dapat kerja masing-masing, reuni. Coba pertanyaannya apa? Kamu kerja di mana? Berapa penghasilanmu? Betul enggak tuh? Ada enggak pertanyaannya di situ? Kamu sudah hafal Quran berapa juz? Ya Ustaz, enggak mungkin lah kami tanya itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Dirikan madrasah-madrasah Islami. Madrasah-madrasah Islami dirikan. Pertama kali tauhid mereka benarkan. Masalah mazhab mereka pandangannya apa terserah, enggak usah mikir. Yang penting satukan dulu tauhid mereka dulu, Nabi dulu, Quran dulu, 3 itu dulu poinnya. Percaya aja mereka pada 3 ini dulu. Tuhannya, nabinya, Al-Qur'annya. Allah, Rasulullah, Al-Qur'an. Selesai, kumpulkan satu. Itu yang dituliskan oleh Majid Irsan Al-Kilani dalam kitabnya. Cara Salahuddin, Nuruddin Zangki menyatukan umat muslim ketika itu. Disatukan. Ada ancaman terakhir yang keempat. Ancaman terakhir pada masa Nuruddin Zangki, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Ancaman filsafat dan para filosof. Ini yang tadi kita sebutkan. Lahir gerakan sekulerisme, pluralisme, liberalisme, orientalisme, materialisme, apalagi. Itulah pokoknya. Idolaisme itu lain cerita ya. Dan hal-hal seperti ini sudah kita sampaikan dulu, Pak. Makanya dulu saya sampaikan dari awal tentang ancaman filsafat ini dulu. Ancaman pemikiran ini. Karena ancaman pemikiran ini lebih dekat dengan kita ketimbang ancaman kebatinan. Saya yakin Pak, kalau ancaman kebatinan itu mungkin bisa banyak di antara kita yang tak pernah kenal. Dulu Bapak Ibu saya pernah bersinggung langsung dengan seseorang. Mereka mengakunya alumni Al-Azhar. Padahal mungkin mereka tidak lulus itu sebagian. Saya yakin betul itu mereka nggak lulus. Dan mereka mengambil jurusannya itu di Usuluddin. Ya saya tak sebutlah. Tapi sudah tersebut juga namanya tadi kan. Tapi Bapak Ibu, apa kata mereka? Kami ini tidak penting sholat. Sholat kami di hati aja. Dan saya yakin di Pekanbaru ini tidak terlalu banyak yang begitu Pak. Tidak terlalu banyak begitu. Dan saya bertemu langsung itu Pak. Di sini nggak terlalu banyak. Di Pekanbaru ini saya kira mungkin untuk menemukannya sulit. Tapi kalau di Yogyakarta,
Hampir tiap malam Pak, selama 5 hari kalau saya tidak salah, silap saya itu selama 5 hari kami diskusi itu. Mungkin tidak juga setiap hari, tapi berselang-selang. Itu cuma ingin mengatakan bahwa sholat itu harus dengan gerak, tidak cukup dengan hati. Untuk menyampaikan itu saja berat. Dari beberapa orang itu yang tidak hanya dari situ juga, berarti ada beberapa juga orang-orang alumni Indonesia juga kan. Itu mereka punya kelompok sendiri. Dan ada, itu baru satu itu Pak. Masih ada aliran kebatinan-kebatinan yang lain. Mereka yang, mohon maaf, Islam kejawen. Maka kalau di Riau ini masih ada orang yang hari ini sholat Jumat, besok pagi dia sesajenan, masih ada tuh. Kami masih temukan itu. Saya temukan sendiri. Kami lakukan itu. Waktu itu datang ke salah satu daerah di Riau ini, lebih tepatnya di Siak ya. Di Siak itu, masuk Kabupaten Siak dia. Itu hari ini sholat Jumat, sholat Jumat juga sholat. Sesajenan juga ikut. Menyembah Pak, bukan menyembah ya, sesajen ke pohon, ke sungai, ke laut itu masih ikut. Alasannya sederhana saja. Biar penunggu hutan ini tak marah sama kami gitu. Ya, kasih makan lah itu istilahnya. Itu aliran kebatinan. Masih ada aliran kebatinan yang aneh itu masih banyak. Kita temukan itu masih banyak. Tapi di sini tidak terlalu populer. Kenapa saya katakan di sini tidak terlalu populer? Paling yang populer di sini itu apa? Ya Syiah dan lain sebagainya. Yang lain tidak. DII, TII saja tahun dulu sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Kami pernah ditelepon oleh Polda itu terkait kasusnya DII, TII. Saya pernah sampaikan di salah satu daerah di Riau ini, di kabupaten. Itu kami ditelepon Polda. Waktu itu saya lagi di Malaysia ditelepon. Siapa, di mana letak aliran tersebut? Nah, itu akhirnya dibasmi oleh mereka. Sudah lama sebenarnya, sudah lama. DITI Pak, masih ada. Dan aliran-aliran kebatinan lain. Itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya Pak. Karena mereka tidak besar. Yang berbahaya itu yang masuk ke sistem. Itu yang tadi kita sampaikan. Liberalisme itu, kapitalisme itu. Bayangkan hari ini sedang rame-ramenya pembahasan tentang apa? Kapitalisme. Dalam beberapa podcast itu membahas tentang kapitalisme. Pertanyaan muaranya kemana? Ilmu, du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Maka wajar ketika itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebab kemunduran umat muslim di tahunnya perang salib itu keilmuan dan keulamaan. Kenapa keilmuan dan keulamaan? Hanya orang yang ulul albab, alim, berilmu, beriman yang bisa menyatukan ketika itu perpecahan yang ancaman yang 4 tadi. Ancaman filsafat dari para filsuf, ancaman pemikiran kebatinan, ancaman penyimpangan tasawuf, ancaman perselisihan antar mazhab. Hanya orang yang beriman dan berilmu yang bisa mengedepankan. Dan penguasa yang alim. Maka disatukan Pak. Inilah alasannya mengapa selama 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun dididik oleh Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membentuk karakter ini. Jadi tidak mudah Pak. Berarti kalau kita sekarang mau mulai membentuk, kita hitung dari sekarang sampai 40 tahun ke depan. Minimal. Berapa tahun kira-kira kita butuh waktu? Sekitar 40 tahun. Kalau kita mau samakan. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini ya? Baik. Itu ancamannya Pak. Sehingga oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu berhasillah dididik. Terjadilah Pak. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu bisa disatukan dengan berbagai macam mazhabnya, tapi mereka bisa bersatu. Disinilah keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan atau mengalahkan perang salib. Bayangkan di waktu yang bersamaan, ini saya tidak berbicara dalam konteks sakit hati, tidak. Di waktu yang bersamaan itu, Syiah Fatimiyah bekerja sama dengan tentara salib. Coba bayangkan. Dinasti Fatimiyah bekerja sama dengan tentara. Parah enggak tuh? Nah, ini masalahnya, Pak. Dinasti Fatimiyah bekerja sama dengan tentara salib cuma untuk menggulingkan Islam, mengamankan kondisi dia. Sama kejadiannya dengan Granada. Raja Granada yang terakhir tadi ingin mengamankan posisi dia, bekerja sama dengan musuh. Apa yang terjadi? Berbalik arah. Setelah diokekan oleh musuh, kemudian dia dikepung. Justru dia yang dilawan oleh musuh. Kepentingan sudah didapat oleh musuh.
Apa yang terjadi? Pergi tanpa perlawanan. Itu yang lebih menyakitkan, Pak. Kalau kalah dalam perperangan sudah biasa umat muslim begitu, Pak. Tapi kita kalah dengan model yang sangat menghinakan begitu, tanpa ada perlawanan sama sekali. Keluar meninggalkan, akhirnya perjanjian dikhianati oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Apa yang terjadi? Umat muslim ketika itu jadi apa? Jadi apa? Habis di bumi hanguskan. Masjid-masjid jadikan apa? Gereja. Itulah keadaan kita ketika itu di Eropa. Sampailah hari ini. Islam dalam tekanan yang begitu berat. Nah, semenjak Turki Utsmani ini runtuh, sampailah hari ini umat Islam dalam tekanan pemikiran. Dalam tekanan pemikiran. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada poinnya, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang berilmu. Gandengannya kan jelas. Beriman dan berilmu.